Alkitab itu benar. Buku apakah menurut Anda Alkitab itu? Banyak orang tidak percaya Alkitab karena mereka menganggap Alkitab sebagai buku sejarah, novel, atau mitos. Namun ilmu pengetahuan membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Bukti pertama adalah bumi berada di dalam ruang hampa. Dalam Ayub pasal 26 ayat 7 tertulis, Tuhan membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Menggantungkan bumi pada kehampaan berarti bumi berada di ruang hampa. Bumi berada di ruang hampa dan bukan di suatu tempat merupakan pengetahuan umum pada saat ini. Namun kapan fakta ini terbukti secara ilmiah? Pada abad ke-17, hal ini dibuktikan secara ilmiah melalui hukum gravitasi universal Newton. Alkitab membuktikan bahwa bumi berada di ruang hampa ribuan tahun sebelum manusia membuktikannya melalui ilmu pengetahuan. Kitab Ayub dicatat sekitar 3.500 tahun yang lalu pada zaman perunggu. Alkitab mencatat semua fakta ini sebelum dibuktikan melalui ilmu pengetahuan. Selanjutnya mari kita lihat tentang siklus air. Ayub pasal 36 ayat 27. Ia menarik ke atas titik-titik air, dan memekatkan kabut menjadi hujan, yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke banyak manusia. Ini adalah catatan Alkitab mengenai siklus air. Alkitab mencatat proses naiknya air ke udara, menjadi awan, dan turun menjadi hujan. Lalu, kapankah manusia memahami siklus air dengan sepenuhnya? Pada abad ke-17, percobaan Pierre Perrault dan Edme Mariotte memperlihatkan siklus air untuk pertama kalinya. Namun, Alkitab dengan jelas memberitahukan siklus air 3.500 tahun yang lalu. Fakta-fakta ilmiah ini dicatat di dalam Alkitab, karena Alkitab adalah firman Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, dan itu benar. Bukti lain bahwa Alkitab itu benar adalah nubuat dan penggenapannya. Tuhan memberikan banyak nubuat di dalam Alkitab dan semua nubuat itu telah digenapi sesuai dengan Alkitab. Di antara berbagai nubuat di dalam Alkitab, mari kita lihat nubuat tentang Kores dan penggenapannya. Bangsa Israel ditawan di Babel selama 70 tahun. Kores Raja Persia menaklukkan Babel dan membebaskan bangsa Israel. Namun, Kores membuat pernyataan yang mengejutkan ketika dia membebaskan bangsa Israel. Dalam Ezra pasal 1 ayat 2 tertulis, Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhannya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan, Tuhan Israel, yakni Tuhan yang diam di Yerusalem. Kores mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan semesta langit, dan segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan Tuhan kepadanya. Mengapa raja orang bukan Yahudi mengatakan perkataan ini? Karena adanya nubuat di dalam Alkitab. Alkitab telah menubuatkan namanya dan apa yang akan dia lakukan, bahkan sebelum dia lahir. Yesaya pasal 45 ayat 1 mengatakan, Inilah firmanku kepada orang yang kurapi kepada Kores, yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Tuhan Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Kitab Yesaya ditulis sekitar 170 tahun sebelum Kores membebaskan bangsa Israel. Seperti yang dicatat dalam kitab Yesaya, nubuat itu digenapi 170 tahun kemudian ketika Raja Kores membebaskan bangsa Israel. Kores tidak punya pilihan selain memuliakan Tuhan ketika dia melihat nubuat itu digenapi. Sejarah ini membuktikan bahwa Alkitab benar-benar adalah firman Tuhan dan merupakan fakta. Sampai sekarang, kita telah memastikan bahwa Alkitab itu benar melalui ilmu pengetahuan dan nubuat. Kalau begitu,
Apa artinya bahwa Alkitab itu benar? Sebagaimana Alkitab itu benar, kerajaan sorga yang dicatat dalam Alkitab juga pasti benar. Wahyu pasal 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Alkitab menubuatkan bahwa kerajaan sorga di mana tidak ada kematian pasti akan datang. Marilah kita mempersiapkan kerajaan sorga yang akan datang dengan keyakinan bahwa Alkitab itu benar.